Gubernur yang selama ini entah apa kerjanya dipuja setinggi langit. Sedangkan PJ Gubernur DKI belum juga kerja, tapi sudah dituntut membereskan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan Anies yang ahli tata kata itu, teman-teman. Sekarang mereka malah menyuruh Bapak Heru untuk mengatasi apa yang tidak bisa diatasi oleh Anies. Dan waktunya cuma sedikit, yaitu 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang isi video saya kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Heru Budi Hartono yang sudah ditetapkan sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang sudah selesai masa jabatannya, teman-teman. Ya, harapan kita semua semoga PJ Gubernur DKI Jakarta kali ini bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan fokus, agar bisa membuat Jakarta semakin baik dengan waktu yang hanya 2 tahun ini, teman-teman. Oke teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang PKS yang menurut pandangan saya bahwa melalui pernyataannya ini mereka telah membuat sebuah blunder besar, di mana mereka secara tidak langsung membuka aibnya Anies Baswedan sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, teman-teman. Ya, katanya PKS, mereka menyuruh PLT Gubernur DKI ini, Bapak Heru, untuk membereskan pekerjaannya Anies Baswedan yang tidak becus. Ya, sebenarnya Bapak Heru Budi Hartono ini bukan nama baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, teman-teman. Bapak Heru ini bahkan ketika itu pernah mengisi jabatan saat Bapak Jokowi masih menjadi Gubernur DKI. Bahkan Bapak Heru ini juga pernah mengisi jabatan pada eranya Ahok juga, teman-teman. Nah, kehadiran Bapak Heru ini sebagai PJ Gubernur DKI tentunya membuat PKS berharap agar Bapak Heru ini bisa mengatasi masalah banjir hingga kemacetan yang ada di Jakarta, teman-teman. Mereka berharap agar Bapak Heru ini bisa melanjutkan program pembangunan di DKI Jakarta. Mulai dari kemacetan, kemudian ada banjir, lalu sampah, dan tentunya membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, dari pernyataan PKS ini, teman-teman, secara tidak langsung artinya PKS mengatakan bahwa selama ini Anies Baswedan tidak becus untuk mengurus DKI Jakarta. Kita harus berterima kasih ya kepada PKS yang seolah sudah mengkonfirmasi bahwa Anies ini tidak becus menyelesaikan kemacetan, banjir, sampah, dan juga yang lainnya, teman-teman. Dan memang faktanya seperti itu. Ya, selama ini para pendukungnya saja yang tidak pernah melihat itu. Bahkan di bawah kepemimpinan Anies, Jakarta semakin macet. Dulu sempat banggakan kemacetan Jakarta berkurang. Padahal itu terjadi karena masa pandemi yang berakibat pada mengurangi mobilitas warga saat itu, teman-teman. Sampah juga begitu. Proyek ITF, Sunter mangkrak bertahun-tahun. Banjir bagaimana? Naturalisasi sungai dan sumur resapan adalah program yang tidak bermutu dan asal jadi. Itu akibat dari tidak becusnya dia bekerja, teman-teman. Pernyataan PKS ini, teman-teman, secara tidak langsung dia menyindir Anies bahwa Anies ini tidak mampu menyelesaikan
tidak sanggup menyelesaikan masalah macet, banjir, tapi di sisi lain meminta PJ Gubernur DKI menangani itu dalam waktu 2 tahun. Mereka mungkin berpikir bahwa PJ DKI ini menjabat sampai 5 tahun ya. Anies saja yang 5 tahun tidak bisa apa-apa. Normalisasi yang pernah dilakukan pada eranya Ahok dulu bahkan dihentikan. Naturalisasi yang dia gaung-gaungkan saat kampanye tidak dia kerjakan. Bahkan banyak sekali janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Gubernur yang selama ini entah apa kerjanya dipuja setinggi langit. Sedangkan PJ Gubernur DKI belum juga kerja, tapi sudah dituntut membereskan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan Anies yang ahli tata kata itu, teman-teman. Ini persis seperti yang sering saya katakan dulu. Di mana Anies bikin kotor, penerusnya yang ngos-ngosan membersihkan kotoran itu sampai setengah mati. Anies bukan mewariskan kemudahan bagi penerusnya, tetapi yang dia wariskan adalah kekacauan dan amburadul. Dan itu fakta. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh PKS ini gampang untuk kita menebak arah yang ingin mereka sampaikan, teman-teman. Ya, nanti misalnya kalau Jakarta masih banjir, kemudian Bapak Heru ini dikritik, lalu ujung-ujungnya salah Bapak Jokowi yang salah memilih. Padahal Anies selama 5 tahun menghabisi APBD tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Tapi tidak banyak menghasilkan sesuatu yang hebat. Sekarang mereka malah menyuruh Bapak Heru untuk mengatasi apa yang tidak bisa diatasi oleh Anies. Dan waktunya cuma sedikit, yaitu 2 tahun. Ya, harapan kita semua semoga saja Bapak Heru ini bisa mengatasi. Dan setidaknya bisa memperbaiki jadi lebih baik. Biar Anies ini tahu rasa, biar masyarakat paham bahwa Anies sebenarnya punya kapasitas selevel ketua RT. Dia belum pantas untuk memimpin DKI Jakarta, apalagi memimpin bangsa ini. Ya begitulah. Kalau tidak sinkron antara kata, hati, dan ucapan, ya sebetulnya banyak fakta yang membuktikan kalau Anies ini memang tidak becus untuk mengatasi masalah yang ada di Jakarta. Hanya saja PKS ini ngotot dan memaksa memuji membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah. Sekarang malah secara tidak sadar PKS menyiratkan Anies tidak becus. Banjir bisa diatasi dengan melanjutkan program yang disusun oleh gubernur sebelumnya. Anies tinggal melanjutkan. Tapi Anies si penata kata tidak bekerja dengan benar. Karena sentimen masa lalu yang dipolitisasi sehingga kerjaannya itu tidak beres-beres. Anies selama ini hanya membolak-balikan istilah saja. TGUPP jumlahnya banyak sekali. Tapi kerjanya hanya secuil. Mungkin tugas dari mereka ini bukan mencari solusi untuk permasalahan Jakarta, tapi membuat kalimat-kalimat bombastis untuk Anies. 5 tahun hanya menjual janji manis, teman-teman. Selama itu pula kerjaan receh, hasilnya juga receh. Ngelesnya juara dunia. Wakil gubernur dijadikannya bemper untuk menghalau serangan kritik publik. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka menurut saya adalah PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anies tidak mampu, sehingga PKS seolah memberikan target kepada Bapak Heru yang bahkan masih belum menjabat. Ya, begitulah contoh politik yang tidak jelas yang dipertontonkan oleh PKS ini. 5 tahun mereka diam saja malah memuji orang yang tidak layak dipuji. Bapak Anies yang terhormat hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung karena didukung oleh komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta.
yang mana seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat mereka. Ya, kita doakan bersama semoga Bapak Heru ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta yang tentunya selama 5 tahun tidak pernah diperhatikan. Yang selama 5 tahun hanya menghabiskan anggaran. Dengan begitu anggaran yang banyak, tetapi kerjaannya hanya secuil. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.